Nah, netizen ya memposting video Prabowo yang dianggap netizen ini Prabowo keceplosan. Di saat pemerintah Jokowi dulu ada kekosongan Menteri Pertanian yang sebelumnya adalah Menteri Syahrul Yassin Limpo ya yang terjerat KPK. Nah, karena ada kekosongan tersebut, Prabowo lah yang mengusulkan yaitu Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian setelah Syahrul Yassin Limpo ditangkap KPK. Nah, menurut netizen ya, Prabowo akhirnya keceplosan dengan mengatakan bahwa saat itu dia menjadi Menteri Pertahanan dan akan menjadi presiden berikutnya. Jadi menurut netizen nih, Prabowo sudah tahu bahwa dirinya akan menjadi presiden berikutnya. Jadi netizen menganggap ini sudah diplot jauh sebelum Pilpres 2024. Beliau masih presiden. Kebetulan Menteri Pertanian lowong, kosong kan? Iya kan? Pejabat sebelumnya ya ada masalah sedikit, kosong. Saya ketemu saudara Amran, saya lihat bahwa ini masuk akal. Dan beliau pernah jadi Menteri Pertanian, beliau pernah mencapai suatu pada masa saya datang ke Presiden Jokowi, Bapak Presiden, karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan Saudara Amran Sulaiman, Menteri Bapak Kabinet pertama. Mungkin Pak Jokowi terkesan juga sama saya kan? Ini Menteri Pertahanan kok mengusulkan Menteri Pertanian. Orang selalu tanya, apa hubungan pertahanan dan pertanian? Iya, tanpa pangan nggak ada tentara. Mau perang pakai apa? Pakai senjata, nggak ada makan. Ya nggak bisa jalan prajurit itu. Dan yang kedua, Menteri Pertahanan waktu itu, ya kan, terpilih sebagai presiden yang akan datang waktu itu. Iya kan? Jadi saya berkepentingan Menteri Pertahanan waktu itu, ya kan, terpilih sebagai presiden yang akan datang waktu itu. Iya kan? Jadi saya berkepentingan. Nah, artinya menurut netizen ya, sepertinya memang sudah diatur bahwa yang menjadi presiden 2024 itu adalah Prabowo. Sehingga netizen menganggap bahwa ini Prabowo adalah kecoplosan. Ada komentar, coba kita baca komentar netizen ya atas statement Prabowo yang dianggap netizen itu keceplosan bahwa sudah tahuan ya siapa yang menjadi presiden di Pilpres 2024 kemarin. Ada komentar dari Ayu Mentari, suruh omon-omon aja terus, bisa kebuka semuanya. Ada komentar dari Arin Christine, ya memang udah lumayan diplot. Ada komentar dari Arin Christian, ya emang udah lama plotnya. Awal kisahnya kan di batu tulis. Ada komentar dari All for Help. Waduh, belum Pilpres aja Bapak ini sudah tahu Bapak dia yang akan jadi presiden. Kalau gitu 2029 nggak usah ada pemilu lagi, kacau. Jadi netizen menganggap ya sebelum Pilpres 2024 berlangsung, jadi Prabowo ini sudah disetting bakal jadi presiden. Jadi artinya ini menurut netizen untuk Pilpres 2029 tidak usah ada pemilu saja ya, langsung angkat saja karena memang sudah disetting dari awal siapa yang bakal menang. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Ya, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Tidak ada masalah. Orang bisa menghadap Gus Dur, bisa menghadap Pak Harto, ya, menghadap Bung Karno bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah gitu. Terus soal nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ya, wartawan banyak ya. Jadi apa yang disampaikan Prabowo ini masyarakat maupun netizen tidak bakalan percaya ya, melihat komposisi kabinet saja ya sudah jelas-jelas orang Jokowi semua. Dan fakta yang kita lihat juga kemarin kabinet Prabowo saja ya
terang-terangan mengakui bahwa bosnya Jokowi. Jadi tidak salah kalau selama ini memang masyarakat mencurigai bahwa Prabowo itu dikendalikan oleh Jokowi. Jadi apa yang selama ini dicurigai oleh masyarakat atau dicurigai oleh SBY bahwa matahari kembar atau mungkin Prabowo dikendalikan oleh Jokowi itu adalah benar ya, bukan omon-omon. Nah, ini ada fakta terbaru ya, ternyata undang-undang baru KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi. Dan kalau ini benar-benar terjadi, wah tambah parah dan bobrok negeri ini. Undang-undang apa lagi nih? KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi karena mereka bukan penyelenggara negara. Gimana ceritanya coba? Namanya aja badan usaha milik negara. Uangnya dari negara. Kalau rugi ditanggung negara. Direksi dan komisaris diisi oleh orang dekat elit negara. Bisa-bisanya disebut bukan penyelenggara negara. Emang negara setan? Kacau! Kacau, sekali lagi kacau. Aturan apa ini guys? Aturan apa? KPK tidak boleh lagi menangkap direksi dan komisaris BUMN. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini di follow guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, berdasarkan undang-undang BUMN terbaru, direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi tidak boleh lagi KPK menangkap direksi dan komisaris BUMN kalau melakukan korupsi. Jadi BUMN ini singkatannya apa ini? Badan usaha milik negara. Kenapa direksi dan komisarisnya bukan penyelenggara negara? Emang uang yang diputer, uang yang ada di BUMN itu bukan uang negara. Terus mau-maunya gitu diambil. Ya, mau-maunya dikorupsi gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa nangkap gitu. Ya, jadi guys, semoga aja guys ya ada yang melakukan ya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal direksi dan komisaris BUMN itu bukan penyelenggara negara. Ya, ini harus dilawan ini guys, harus dilawan ya. Karena uang yang beredar di BUMN ini guys, triliunan uang negara, uang kita ini. Aduh, kayak mana ini ada aturan kayak gini nih, kayak mana ada aturan kayak gini nih. Guys, ayo guys, dukung terus pemberantasan korupsi di Indonesia kawan. Komentar guys, komentar coba ini dukung kalian kayak mana ini, setuju nggak ada aturan kayak gini guys. Pum meledak bos. Yo info terbaru. Jadi sekarang direksi dan komisaris BUMN itu resmi jadi makhluk gaib. Kenapa mbak? Iya karena KPK udah nggak bisa lihat mereka lagi. Hilang dari radar hukum. Gila sih emang, ini negara tuh makin kreatif. Gak ngurangin koruptor tapi malah ngurangin definisi siapa yang bisa ditangkep. Abis ini maling ayam bisa bilang, loh, saya kan bukan kriminal, saya itu direksi kandang. Nah terus pertanyaannya, terus sekarang KPK tuh bolehnya nangkep siapa? Jadi alasan UU-nya itu biar direksi BUMN kerja tanpa tekanan. Boy, lah ini yang bikin tekanan tuh bukan KPK, tapi saldo rekening rakyat yang isinya tinggal doa sama harapan. Negara pun juga makin lucu. Yang jujur dimiskinkan, yang maling diangkat jabatan. Terus besok-besok mungkin ada tuh kursus kilat. Jadi koruptor handal dalam 7 hari, sertifikat siap jadi komisaris. Aku saranin sih, kalian yang masih fresh graduate, jangan melamar kerja. Langsung aja minta rekom jadi komisaris BUMN. Gajinya gede, kerjanya dikit, bebas KPK. Dan itu bukan jabatan, itu surga dunia bro. Dan intinya di negara ini hukum itu fleksibel, tergantung kamu siapa, bukan kamu ngapain. Oke lah, saya Kornet dan jangan lupa kalau kalian miskin kalian dihukum, kalau kalian tajir dan punya jabatan hukum bisa lah nego. Undang-undang baru KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris BUMN yang tersangkut korupsi. Dasarnya apa? Mari coba kita lihat pasal yang jadi permasalahan utama. Kenapa ini berita kok muncul? Nah,
Ini beberapa pasal yang bermasalah, terutama di pasal 9G yang menyatakan anggota direksi bla 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 bukan merupakan penyelenggara negara. Sementara kalau kalian searching gitu ya, kalau kalian cari tahu bahwa KPK itu bergerak untuk mengusut tuntas kasus korupsi pada penegak hukum maupun penyelenggara negara. Kalau seperti ini berarti mereka aman-aman aja kalau korupsi gitu kan. Kemudian saya bertanya-tanya juga, mereka ini kan digaji oleh uang rakyat lewat negara, kemudian menjalankan badan usaha milik negara. Kok bisa-bisanya disebut bukan penyelenggara negara gitu ya? Terus komitmen penegakan hukumnya mau komitmen seperti apa? Sampai kapan mau seperti ini? Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Presiden Prabowo gambling. Mereka yang mengawasi MBG makan bergizi gratis. Karena banyak yang keracunan, ya. Pelayanannya juga yang buruk. Saya mau tanya sama Pak Presiden, sebenarnya siapa sih yang ambil untung dari proyek ini? Kok masih ngotot dengan menerapkan sistem kemitraan dengan melibatkan banyak pihak yang ujung-ujungnya menunya tidak cukup, syarat gizinya tidak terpenuhi, pelayanannya buruk? Sederhanakan Pak Presiden, ini kan niat Bapak memberi makan anak-anak. Sederhanakan saja Pak, saya berulang kali sarankan Pak, serahkan kepada pihak sekolah dan orang tua wali murid. Berapa sih anggaran per sekolah itu? Kalau per kepala 30.000, sampai di tangan mereka pasti 30.000 Pak. Nggak usah mereka ambil untung Pak. Ya, orang tua wali murid sama sekolah Pak. Mereka yang masak sendiri dan hidangkan sendiri buat anak-anak mereka, Pak. Kenapa sih ngotot dengan cara ini? Apakah komisinya takut hilang? Apa fee-nya takut hilang? Siapa sih sebetulnya di balik proyek ini sih? Pak Presiden kan teriak-teriak, coba layani rakyat dengan baik, saya nggak mau ada begini, ada begono. Ya Bapak ini ngomong aja, Bapak kan tahu solusinya. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini, Pak? Sederhanakan, Pak. Nggak usah itu ada lelang-lelang segala macam. Pola padat karya saja, Pak. Serahkan kepada sekolah kerjasama dengan orang tua wali murid. Mereka yang masak, mereka yang atur semuanya. Penyajiannya, Pak. Karena proyek MBG ini mulai dari penyediaan tempat makan, itu sudah korupsi di situ, Pak. Banyak masalah, Pak. Kok masih ngotot sih, Pak? Aduh, Bapak ini gimana ya? Kata Prabowo, kita hitung kekayaan Indonesia besar, tapi malingnya juga banyak. Nah, tuh, tengok kanan kiri tuh, maling bukan tuh, maling senior, maling junior. Jangan sampai ada maling teriak maling. Presiden Prabowo Subianto akan naikkan gaji hakim agar tidak bisa disogok. Percuma dinaikkan gaji sampai miliaran pun per bulan, percuma. Karena yang ada di otaknya itu adalah kerakusan, keserakahan, ketidakpuasan, dan akhlak yang tidak dipunyai oleh mereka. Percuma Pak Presiden menaikkan gaji seberapapun. Ya, bukan itu, bukan masalah gaji, tapi masalah pengawasan, masalah vonis hukuman yang kurang berat terhadap para koruptor. Akhirnya para koruptor itu dengan gampang korupsi. Ya, terus budaya yang ada di pejabat-pejabat kita belum bagus.
Coba hukum itu ditegakkan sebenar-benarnya, ya. Dihukum seberat-beratnya itu pelaku KKN itu, korupsi, kolusi, nepotisme itu, suap-suap itu dihukum seberat-beratnya, mafia-mafia hukum itu semua dihukum seberat-beratnya. Pasti mereka kapok bukan karena gaji, bukan. Walaupun gaji 1 triliun per bulan, kalau mentalnya masih mental tempe kayak gitu, tetap Pak Presiden. Ayolah Pak Presiden. Hukum ditegakkan. Vonis hukuman koruptor itu tinggikan seumur hidup atau hukum metong dan miskinkan, itu baru, bukan dinaikkan. Itu bukan solusi Pak Presiden. Capek saya. Komen ya, komen, kalian setuju nggak dengan program Bapak Presiden ini? Saya nggak setuju. Prabowo minta buruh realistis. Kalau nggak ada investor, nggak ada pabrik, kalian nggak kerja. Ini sekedar reminder aja nih. Salah satu faktor yang bikin investor males masuk itu ya yang kemarin foto bareng sama Bapak. Bukan cuma investor luar, investor lokal aja jadi malas. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Kok gue kayak nggak asing kata-katanya ya? Ini sama kata-katanya kayak presiden kita yang dulu 10 tahun menjabat. Kayak gini. Bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Kemarin Pak Jokowi nyuruh wartawan dateng buat ngeliat ijazah, tapi nggak boleh foto. Terus sekarang Pak Prabowo mengusir wartawan untuk meliput pidatonya di Danantara. 11-12 anjing, ya kan? Ada profesor yang tanya, yang bilang tak ada gunanya itu. Respon seperti ini tuh bukan respon yang pertama kali ya. Respon meremehkan akademisi, respon meremehkan ilmu pengetahuan. Dan ini menyedihkan ketika misal seorang kepala negara, pejabat gitu ya, orang tertinggi di Indonesia, itu hanya mau mendengarkan akademisi yang sejalan sama keinginan dia. Padahal yang namanya sains itu objektif gitu. Sains itu bisa salah, tapi dia nggak boleh bohong. Jadi ketika ada sebuah hasil penelitian, komentar dari akademisi lah yang bisa dibilang merepresentasikan ilmu pengetahuan ini, kemudian mengkritik programnya Prabowo, harusnya beliau meninjau substansinya, bukan malah nyinyirin atau ngejelek-jelekin profesornya itu gitu. Atau bahkan di label bahwa ini tidak mendukung negara gitu. Lah kalau memang programmu salah, ya diterima aja, diajak ngobrol profesornya gitu. Halo guys, Pak Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebentar lagi akan punya dana 1 triliun US dollar. Saya nggak kebayang tuh banyaknya seperti apa ya. Tapi kok dengan dana yang luar biasa ini, tapi Bapak masih menyuruh kami nanam cabai di pot. Lalu apakah kira-kira dana ini sungguh berdampak bagi kami rakyat jelata? Karena arahan Bapak saja nggak bisa kami dengarkan, apalagi soal pembukuan. Ketika Pak Prabowo mengatakan untuk memajukan dunia pendidikan, maka dia akan menyediakan smart TV untuk setiap sekolah. Nah sepertinya ini akan segera direalisasikan nih. Padahal nggak ada ya di janji kampanyenya waktu itu. Yang diteriakan setiap hari kan menaikkan gaji guru ya, bahkan oleh adiknya tuh Pak Hasim yang catat ya, kalau menjabat Pak Prabowo menang, guru akan dinaikkan gajinya. Tapi sampai sekarang nggak jelas juntrungannya. Nah, anyway, kembali ke soal TV. Jadi pemerintah ini akan membuat program pengadaan 15.000 unit smart board TV dengan anggaran lebih dari 2 triliun. Ini kalau kita hitung kalkulasi 2 triliun dibagi 15.000, maka harganya menjadi 133 juta per unit. Oh, gila ya, besar banget gitu kan. Padahal kalau kita lihat harga pasaran smartboard TV ini berkisar antara 20 juta sampai 50 juta per unit nih untuk model dan spesifikasi yang paling lengkap.
Ini kan selisih harganya luar biasa sangat besar. Nah, saya rasa ini bukan cuma soal angka, tapi ini mencerminkan potensi pemborosan anggaran negara yang sangat serius. Saya rasa ini memang markup harganya nggak masuk akal sih ya. Selisih harga sampai 3-6 kali lipat lebih lah dari harga pasar. Saya rasa ini tentunya sangat mengindikasikan adanya markup harga yang tidak dapat dibenarkan. Nah, jika pemerintah membeli dengan harga 133 juta per unit, sementara harga pasar hanya 20-50 juta, maka ada dana publik yang menguap tanpa kejelasan tujuan dan manfaat. Dan ini kan bukan hanya soal efisiensi, tapi soal integritas pengelolaan anggaran negara. Ya, memang pemerintah sejauh ini belum memberikan rincian yang lengkap ya mengenai apa komponen biaya yang membuat harga per unitnya jadi sekian luar biasa besarnya ini. Apakah biaya tersebut sudah termasuk pelatihan, instalasi, garansi, atau layanan purna jual atau apapun itu belum ada. Tapi jikapun iya, harus ada transparansi yang jelas dan terukur soal itu. Jadi karena tanpa itu, maka publik hanya akan melihat angka besar yang tentunya sangat mencurigakan. Nah, lagi pula, saya rasa ya di tengah kebutuhan mendesak di sektor kesehatan, infrastruktur sekolah yang rusak, dan kebutuhan dasar pendidikan lainnya, mengalokasikan dana sebesar itu untuk pengadaan alat yang harganya sangat besar, ini sangat dipertanyakan, apalagi soal efektivitasnya ya. Saya rasa ini keputusan yang sangat kontroversial sih. Apakah sudah dilakukan kajian soal kebutuhan dan dampak secara mendalam ini? Ataukah ini hanya proyek yang dikejar demi pencapaian target tertentu, atau ada tujuan lainnya atau modus lainnya? Karena dalam konteks pengadaan barang ya dan jasa, pemerintah di Indonesia ini, kasus markup harga dan kolusi kan bukan hal baru gitu ya. Anggaran sebesar 2 triliun ini sangat rentan untuk menjadi ladang korupsi jika pengawasan dan audit tidak dilakukan secara ketat. Apalagi kalau jauh dari transparansi. Kan ini tentunya sangat merugikan kembali rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari dana itu. Nah, program yang seharusnya membawa kemajuan pendidikan justru akan menjadi bahan yang bisa memperburuk citra pemerintah kalau seperti ini. Ketidakjelasan penggunaan anggaran dan indikasi pemborosan ini kan menimbulkan semakin besarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola dana publik gitu ya. Jauh dari kesan bertanggung jawab kalau seperti ini. Saya rasa memang pemerintah harus melakukan audit lah. Harus ada audit dari lembaga independen dan dipublikasikan gitu hasilnya agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran ini 2 triliun lebih ini gitu. Dan saya rasa juga kita perlu mengevaluasi ini apakah memang benar-benar dibutuhkan, apakah benar-benar efektif program ini gitu. Harus ada kajian ulang lah, apakah pengadaan smartboard TV dengan jumlah dan harga yang luar biasa ini benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan dampak yang signifikan gitu terhadap kualitas pendidikan. Dan lagi kalau menurut saya jauh lebih penting untuk memperbaiki mekanisme ya. Jadi kalau memang harus diadakan, maka mekanisme pengadaannya harus lebih transparan dan kompetitif gitu, dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi gitu ya. Dan kalau menurut saya ada hal yang jauh lebih urgent sih ya. Jadi harus saya rasa ada hal yang harus lebih difokuskan gitu. Harus ada hal yang harusnya bisa jadi lebih diprioritaskan di dunia pendidikan gitu, yang lebih mendesak ya. Karena saya rasa dana ini, anggaran ini akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, penyediaan fasilitas pendidikan dasar yang lebih mendesak. Saya rasa ini akan jauh lebih bermanfaat. Jadi pengadaan smartphone TV dengan anggaran 2 triliun lebih ini bukan sekedar soal teknologi pendidikan, tapi soal bagaimana pengelolaan dana publik ini bisa menjadi masalah besar jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas
dan tentunya integritas. Nah, karena jika dibiarkan, maka program ini bukan hanya membuang-buang uang rakyat, tapi juga akan semakin menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sekarang ini. Salam.